Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penurunan kepala saat persalinan dan hubungannya dengan pelvis. Jadi di sini kita mengenal ada dua ya, yaitu yang pertama sistem bidang Hodge dan yang kedua yaitu station. Kita jelaskan dulu, saya akan jelaskan dulu yang pertama yaitu sistem bidang Hodge, di mana bidang Hodge di sini digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian terdepan janin, dalam hal ini umumnya normalnya adalah kepala ya, itu turun ke dasar panggul. Ini penting sekali harus diketahui sebagai seorang bidan karena nantinya selain pembukaan, kita juga harus tahu atau memperkirakan seberapa jauh bagian terendah itu turun ke panggul atau ke pelvis ya. Ini dibagi menjadi 4, bidang Hodge, Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, dan Hodge 4. Nah, kita lihat yang Hodge 1 ya, Hodge 1 ini H1 itu Hodge 1 sampai Hodge 4. Ini bagian ilustrasi kepala janinnya ya, turunnya ini harus turun. Karena kalau dia tetap tinggi, meskipun pembukaannya sudah lengkap atau pembukaannya 10, tidak akan bisa lahir. Nah, salah satu indikasi operasi seksio cesarea itu salah satunya ini, pembukaannya sudah lengkap tapi kepala tidak turun ya. Jadi itu salah satunya. Makanya kenapa penting untuk dipelajari dan harus paham ya. Seperti itu. Nah, yang pertama bidang Hodge 1. Bidang Hodge 1 itu sejajar atau sama dengan PAP. Masih ingat kan tadi ya PAP ya, pintu atas panggul. Itu. Jadi dari tepi atas simpisis sampai ke promontorium. Nah, ini ya pintu atas panggul. Jadi kalau saya bilang PAP ya Anda harus sudah tahu, oh itu di posisi atas tepi atas simpisis, seperti itu, bagian atas simpisis sampai ke promontorium. Sedangkan Hodge 2, Hodge 2 itu sejajar ya, sama sejajar dengan Hodge 1 melalui atau setinggi pinggir bawah simpisis. Nah, ini kan pinggir bawah simpisis. Sedangkan Hodge 3 itu sejajar dengan Hodge 1 ya, setinggi spina ischiadica ya. Jadi setinggi spina ischiadica itu Hodge 3 ya. Itu. Jadi setinggi spina ischiadica bagian yang menonjol dari os isium. Kemudian yang Hodge 4 itu sejajar dengan Hodge 1 setinggi os coccygeus. Jadi kalau sudah Hodge 4 ya sudah cepat lahir ya. Sebentar lagi itu sudah akan keluar kepalanya. Seperti itu. Jadi ini penting sekali karena apa? Kita harus tahu ya seberapa jauh sih, seberapa turunnya bagian terendah itu ke panggul. Nah, yang kedua kita mengacu istilahnya station, di mana station ini juga sama untuk mengetahui penurunan, tapi indikatornya berbeda. Nah, yang dikatakan sebagai spina ischiadica tadi ingat, nah ini ada tonjolan kan ya, ada tonjolan. Nah ini kalau tadi pakai ukuran atau sistem bidang Hodge itu setinggi Hodge 3 ya, jadi setinggi spina ischiadica atau di posisi Hodge 3 seperti itu ini. Nah, turunnya bagian terendah atau kepala dalam sentimeter dengan menggunakan titik baseline-nya itu titik ukurnya adalah titik ukur spina ischiadica ini ya. Nah, ini juga sama spina ischiadica. Itu dikatakan kalau setinggi spina ischiadica itu 0 gitu. Jadi garisnya 0 atau station 0. Nah, ketika berada di atas station 0 itu indikatornya minus, jadi minus 1, 2, 3. Namun jika posisi kepala itu sudah turun ya sampai di bawah spina ischiadica atau posisi 0, maka itu sudah plus 1, 2, 3. Jadi kalau tadi pakai bidang Hodge itu di posisi perkiraan Hodge 2, Hodge 1 itu masih di atasnya posisi 0 ini. Jadi ada di minus 1, minus 2 atau minus 3. Tapi kalau sudah di bawahnya ini ya cepat, sebenarnya sudah cepat ya, ini sudah sebentar lagi mau lahir ini, seperti itu. Ya, jadi pakai minus dan plus ya, itu. Ini yang menggunakan station. Baik, ini adalah bentuk pelvis. Jadi Caldwell and Molloy itu membagi pelvis menjadi 4 bagian. Ada pelvis ginecoid, platypeloid, android, dan anthropoid. Kalau perempuan kita itu adalah gini, ginecoid ya. Bentuknya perhatikan, bentuknya ini lebar, besar ya, dan bulat, cenderung kayak bundar seperti itu. Jadi ini yang banyak dijumpai pada wanita, bentuknya khas ya, keseluruhan bulat, dangkal, dan terbuka. Kenapa? Karena ini nanti sebagai tempat proses persalinan, masuknya kepala janin itu ke sini ya. Jadi ini bentuknya didesain sedemikian rupa ya, sehingga prosesnya nanti akan lebih mudah.
Nah, dibandingkan pelvis yang ini, coba Anda perhatikan, ini kan platypeloid ya, beda kan? Jadi kalau pada platypeloid, pelvis datar tidak lazim ya. Jadi bagian yang transversa ini lebar, tapi anteroposteriornya sempit seperti itu. Nah, yang android ini pada pria, umumnya pada pria lebih sempit. Ini bukan prian ya, tapi pria lebih sempit dari panggul ginekoid dan berbentuk seperti hati. Kalau antropoid kebalikannya platypeloid ya, anteroposteriornya yang panjang, transversanya sempit. Ya ideal ya ini ginekoid, kita perempuan itu ginekoid. Kemudian sendi dan ligamen pelvis ya. Jadi pelvis itu saling menyatu antara bagian-bagian ya, satu dengan yang lain itu melalui persambungan ya sendi atau yang kita kenal sebagai bagian ligamen. Ini. Jadi terdapat beberapa sendi pelvis, setiap sendi disatukan oleh ligamen. Yang pertama yaitu sendi sakroiliaka. Ingat, sakro dari asal kata sakrum, iliaka dari asal kata ilium. Nah, persambungannya tadi kita kenal sebagai articulatio sacroiliaca ya, itu. Jadi ini merupakan sendi terkuat di dalam tubuh menyatukan sakrum dan ilium. Kemudian ini perhatikan bagian ini bagian anterior depan, ini yang bagian posterior ya, belakang. Ini sangat kuat sekali. Kemudian sendi ini hampir tidak bergerak yang dikelilingi kapsul sendi yang sangat kencang melekat pada margin artikular ya. Ini normalnya tidak bergerak, ini dipertahankan oleh 3 ligamen. Yang pertama ligamentum anterior sacroiliaca, ini anterior sacroiliaca, kemudian ligamentum interoseus ya, interoseus sacroiliaca, dan ligamentum posterior. Jadi ada bagian depan, belakang, dan sisi-sisinya ini ya. Jadi sela-selanya itu saling menghubungkan, jadi saling mengikat kuat. Itu yang pertama, ligamentum sacroiliaca. Kemudian ada ligamentum sacrococcygeus atau yang tadi di awal yang saya jelaskan yaitu articulatio sacrococcygeus, di mana ini menghubungkan antara sakrum dengan coccygeus ya. Pada keadaan tidak hamil terdapat sedikit sekali gerakan. Tapi pada saat hamil karena hormon kan meningkat ya, sehingga menyebabkan salah satunya adalah hormon relaksin. Ini ligamen-ligamen itu mulai melunak ya, salah satunya ini, sehingga memungkinkan untuk meregang. Nah, kalau ini meregang saat persalinan bisa didorong sehingga melebarkan jalan lahir itu. Yang ketiga yaitu sendi lumbosakral. Lumbo dari asal kata lumbal, sakral, sakrum ini. Jadi ini adalah sakral ya. Lumbal ini adalah sakrum atau sakral. Nah, ini sendi lumbosakral terbentuk antara vertebra kelima, lumbal 5 dan sakrum. Anda perhatikan ya ini. Nah, ini diperkuat oleh ligamentum iliolumbar dan lumbosakral yang kuat memanjang dari bagian lumbal 5 diperluas ke bagian ilium dan juga sakrum ini ya. Jadi sangat kuat sekali ini Anda perhatikan ya. Ini yang bagian yang menghubungkan. Jadi yang biru-biru ini ligamen-ligamen yang menghubungkan antar bagian dari pelvis. Kemudian yang keempat yaitu sendi simfisis pubis. Jadi bagian belakang, samping, depan ya. Nah, ini jadi ditutupi oleh tulang rawan sangat kuat ya, sangat kuat. Di sini melekat ada ligamentum superior pubis dan ligamentum inferior pubis. Ini lihat ya, ligamentum inferior pubis, ini ligamentum superior pubis. Nah, ini adalah simfisis pubis ya. Nah, sendinya ini tadi seperti itu. Baik. Nah, untuk pelvis lunak sendiri ya, ini bagian yang mendukung dari pelvis ya, bagian lunak yang terdiri dari jaringan otot ya dan juga ligamen. Akan saya lanjutkan penjelasannya setelah ini. Terima kasih.